Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di praktikum termodinamika yang pertama yang berjudul kolektor sinar matahari. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan efisiensi kolektor sinar matahari dengan variasi kondisi percobaan. Jadi nanti ada 4 kondisi percobaan. Yang pertama, absorpsi energi dari lingkungan atau pada suhu kamar tanpa cahaya matahari atau lampu halogen. Temperatur air pada absorber inlet adalah 5 derajat Celcius. Yang pertama, menggunakan absorber dengan isolasi dan plat kaca, kolektor lengkap. Yang kedua, menggunakan absorber saja, batas energi tertinggi. Yang kedua, menggunakan cahaya lampu halogen, temperatur airnya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian dari tujuan yang kedua itu nanti menggunakan kolektor lengkap, kolektor tanpa plat kaca. Yang ketiga, menggunakan lampu halogen, temperatur airnya adalah 50 derajat atau air pada suhu tinggi atau panas dengan menggunakan kolektor lengkap. Kolektor lengkap menggunakan bolok udara dingin yang menimpa permukaan kolektor. Kemudian kolektor tanpa menggunakan plat kaca. Yang terakhir, kolektor tanpa menggunakan plat kaca, menggunakan blur udara dingin yang menimpa permukaan kolektor. Jadi prinsipnya teman-teman pada praktikum kali ini yang dinamakan kolektor matahari itu yang ini. Jadi di dalamnya itu ada plat hitam, di luarnya ini ditutup dengan kaca, belakangnya ditutup dengan sebuah isolator. Begitu teman-teman. Itu yang namanya kolektor lengkap. Nah, prinsipnya di sini adalah bahwa kolektor sinar matahari ini nanti akan disinari oleh yang namanya halogen, ini sebagai pengganti cahaya mataharinya. Anggap ini sebagai cahaya matahari, yaitu sinar lampu halogen yang intensitasnya sudah ditentukan. Dan nanti ini lampu halogen ini disinarkan pada kolektor sinar matahari ini. Nanti energi panas itu diserap oleh absorber ini. Nah, kemudian ditentukan berapa nilai dari energi yang diserap. Jadi panas energi yang diserap itu diperoleh dari nanti alirannya air ini berapa. Ini namanya flowmeter ya, yang digunakan untuk menentukan berapa aliran airnya. Kemudian nanti juga digabungkan dengan berapa temperatur inlet dan temperatur outlet. Inlet ini adalah temperatur masuk sirkulasi ini. Di sini ada termometer. Ini untuk temperatur inlet, ini untuk temperatur yang outlet. Jadi kan nanti air kerjanya begini. Air itu kan berasal dari reservoir ya, sumber ini. Kemudian dipompa, dilewatkan dalam flowmeter. Nanti flowmeter yang ditentukan adalah 10. Nah, kemudian dari flowmeter ini dialirkan ke ini. Ini ada head and spare-nya ya, pengubah energi panas dan dinginnya. Kemudian dialirkan melewati sini, pipa ini, kemudian masuk dalam kolektor sinar matahari. Nanti mengalir ke sini. Di sini ada pipa ya, teman-teman. Terus kemudian masuk di dalam sistem ini, absorbernya. Setelah di dalam sini nanti ada perlakuan panas dari sinar dari lampu halogen, kemudian diproses, kemudian keluar. Nah, keluarnya dari lewat sini teman-teman, ke sini. Nah, ini disebut dengan inletnya. Kemudian balik lagi di sini ada pipa. Nah, ini outletnya. Kemudian dialirkan ke reservoir. Jadi sirkulasi airnya adalah terus menerus. Nah, dalam percobaan ini alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, di sini ada kolektor sinar matahari yang dilengkapi. Di sini ada temperatur inlet dan temperatur outlet, ada termometernya teman-teman. Kemudian ada flowmeter. Flowmeter ini digunakan untuk menentukan berapa besar aliran air. Kemudian di sini ada head and shell. Ini besi ya teman-teman. Terus kemudian ada pipa karet, ada lampu halogen yang nanti berperilaku sebagai sinar mataharinya. Kemudian ini ada kaki 3. Kemudian ada pemanas yang nanti untuk memanaskan air. Jadi ketika perlakuan panas dan dingin nanti airnya ditaruh sini. Kemudian
air yang digunakan adalah Aquades, kemudian es batu yang nanti untuk perlakuan pada kondisi dingin atau pada suhu sekitar 5 derajat Celcius. Nah, kita coba yang kondisi yang pertama, teman-teman. Bisa dilihat di dalam tabel. Di dalam tabel kan ada plat kaca, cahaya, udara dingin, T-in, T-out, dan T-in, kemudian efisiensi. Nah, nanti kalau plat kaca ada tulisannya positif, berarti nanti menggunakan plat kaca. Kalau cahayanya negatif, berarti tidak menggunakan lampu. Kalau di dalam udara dingin ini ada negatif begini, berarti tidak menggunakan blower. Oh ya teman, nanti ada perlakuan yang menggunakan blower. Nah, setiap seri percobaan ini itu adalah waktunya 15 menit. Jadi misalnya pada kondisi menggunakan suhu, misalnya yang pertama ya, menggunakan suhu yang 5 derajat Celcius airnya, menggunakan absorber dengan isolasi dan plat kaca lengkap. Jadi ini dipasang semua. Nah, nanti diukur berapa inlet dan outletnya. Misalnya ini ya, kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah mengalir ya teman-teman. Ini air mengalir dari reservoir ini, dari sumbernya, kemudian dialirkan ke sini ya. Ini ada flow meter. Flow meter ini kita atur pada ini ada 5 ya, seharusnya 10. Kita tunggu alirannya sampai konstan dulu. Kita menggunakan air es pada kondisi plat kolektor sebatasnya lengkap. Kita cek suhunya. Ini masih 12 derajat. Nah, nanti kalau sudah 15 menit, kalau benar-benar sistemnya itu berjalan dengan baik alirannya, di sini nanti akan mengembun teman-teman. Di sini akan embun, kemudian dingin. Di sini dingin sekali dan air yang di situ juga dingin. Kalau sudah 15 menit, kalau misalnya dia itu idealnya ini sudah mulai teman-teman ya mengembun. Ini artinya bahwa sistemnya sudah mulai berjalan. Nah, ini sudah mulai mengembun. Nah, kalau sudah 15 menit pengukuran, maka kita lihat suhu di dalam inlet ini berapa. Ini suhunya adalah 25. Kemudian outletnya adalah 27. Ya, berarti ada perbedaan ya. Jadi setelah 15 menit nanti dicek inlet sama outletnya, begitu dimasukkan di dalam tabel. Nah, ini untuk yang es dengan suhu airnya adalah 5 derajat. Nah, ini untuk yang kolektor lengkap. Kalau yang tanpa kolektor, kita ini dibuka dulu. Tanpa penutup maksudnya. Ini kita buka. Kita buka. Nah, ini absorbernya ya teman-teman, penyerap dari energi panasnya.
Nah, sama nanti juga diukur berapa inlet dan outletnya ketika tidak ada tutup kacanya. Kemudian yang kedua nanti menggunakan air biasa. Ini nanti diganti dengan air biasa. Perlakuannya kolektor lengkap menggunakan, kemudian kolektor tanpa plat kaca. Terus kalau yang menggunakan lampu halogen kolektor lengkap tanpa kolektor, maka ini dinyalakan. Ini dinyalakan halogennya. Ini jarak antara kolektor matahari dengan halogen adalah 70 cm. Nah, sama nanti ini diukur selama 15 menit, kita tunggu sampai terjadi perubahan. Nah, nanti kalau sudah 15 menit lampu halogen ini dinyalakan, nanti dilihat nilai inlet dan outletnya lagi. Nah, kemudian kalau misalnya di dalam perlakuan itu menggunakan blower dingin, maka ini kita nyalakan blowernya. Nyalakan ini yang pakai yang dingin ya teman-teman, bukan yang panas. Ini jaraknya sudutnya 30 cm. Diarahkan ke sini. Nanti kira-kira berapa nilai outlet dan inletnya. Sama, pada perlakuan ini juga membutuhkan waktu sebesar 15 menit. Kalau sudah 15 menit, maka nanti dicatat nilai inlet dan outletnya. Kemudian itu yang untuk untuk air yang biasa. Yang terakhir itu menggunakan temperatur airnya di sini adalah suhu 50 derajat. Maka otomatis airnya dipanaskan dulu menggunakan heater, kemudian dimasukkan dalam beker gelas 2000 ml ini. Sama nanti untuk yang perlakuan pertama itu kolektor lengkap. Kalau kolektor lengkap maka ininya harus ditutup. Ya, kolektor lengkap berarti kolektornya ditutup dengan kaca. Kemudian yang B, kolektor lengkap menggunakan blower udara dingin yang menimpa permukaan kolektor. Jadi yang kedua itu lengkap plus dikasih blower menggunakan lampu halogen. Ininya dinyalakan, terus ini dikasih blower udara dingin. Nah, sama sudutnya di sini ada 30. Nah, ini nanti pengukurannya selama 15 menit. Setelah 15 menit nanti ini dimatikan blowernya, kemudian halogennya dimatikan. Setelah itu diukur lagi suhu pada outlet, suhu pada inlet. Nah, perlakuan yang ketiga kolektor tanpa menggunakan plat kaca, berarti nanti plat kacanya dilepas ya, sama seperti tadi, dinyalakan halogennya, dialirkan ke permukaan kolektor sinar matahari. Kemudian yang terakhir kolektor tanpa menggunakan plat kaca menggunakan blower udara dingin yang menimpa permukaan kolektor. Jadi tadi contoh perlakuan-perlakuan atau kondisi keadaan untuk nanti menentukan berapa energi yang terserap di dalam kolektor sinar matahari. Jadi intinya pada percobaan kali ini adalah mencari berapa nilai energi yang terserap pada kolektor sinar matahari dengan berbagai kondisi. Kondisi artinya tadi pada suhu kamar, pada suhu dingin, kemudian pada suhu panas dengan perlakuan di kolektor yang berbeda juga. Nanti akan diketahui berapa nilai energi yang terserap dan berapa efisiensi energi yang terserap. Setelah itu teman-teman bisa menganalisa data hasil percobaan yang nanti akan kami ambil, kemudian silahkan membahas dan menganalisa dari data tersebut.
Demikian percobaan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.